hidup belum kenal Tuhan sama begitu terima Tuhan, seringkali malah berasa ikut Tuhan malah lebih stres. Kita tepuk tangan dulu yuk. Bersama saya Mas EF sudah ditemani oleh konco-koncoku. Ada Laitorus, apa kabar Laitorus? Oras guys. Kaps. Baik bro. Baik. Mantap. Kalau selain ada Laitorus, kita juga ada dari akang-akang di sini. Kang Gagat. Kayak nama DJ ya, DJ Gagak. Oh, bukan, beda. Beda dikit. Kumaha Kang? Damang. Konnichiwa ya. Oh, ini gimana konsepnya? Emang Sundanese sama Japanes ya, deket ya emang ya. Japanes kan sempat menjajah, jadi gitulah ceritanya. Iya. West Japa ya, West Japan. Selain itu kita juga ditemani oleh tentu saja sister kita yang paling cantik alias Empok Pipi. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi. Halo. Selamat ya pokoknya. Masih selamat ya semuanya. Pantun dong, Pak Pipi. Apa? Aduh, pantun. Langsung ditembak pantun. Ya? Aduh, buah kelapa, buah manggis. Abang mau pisang. Nggak konsisten nih. Kenapa gue manis? Kan? Bisa. Ketahuan. Baru beli sih. Iya kan. Bagian manggis. Jadi gimana Pok? Oplet masih ada yang narik atau enggak? Udah. Nah itu udah nggak ditarik, sekarang didorong. Didorong ya. Mogok ya. Mogok. Udah tuir. Sedih juga ya. Ya karena udah digital kali ya eranya sekarang beda ya. Jadi sekarang pakai remote aja, jadi bisa terbang juga di atas drone gitu. Ya. Di atas angan-angan ya. Tapi semua sehat kan? Sehat. Like Kang, Po. Walafiat ya kita ya. Iyalah. Masih mans. Pastilah. Kita kan orang-orang Kristen mana pernah sakit sih? Iya nggak sih? Nah, itu kayaknya topik untuk episode ke-60 tuh. Benar. Kita udah di episode kedua ya, jadi udah kurang lebih ya masih lama lah. Tapi anyway, iya benar sih. Tapi gue percaya banget sih, emang kita orang Kristen tuh, come on, kita selalu sehat. Ya kita kan didampingi Tuhan dan stres juga nggak pernah lah, iya nggak sih? Iya nggak sih? Stres nggak pernah. Ini hati-hati overclaim nanti ini, overclaim. Iya, tapi itu yang seru sih sebenarnya. Itu pertanyaan pertama gue hari ini sebelum kita mulai ke topik hari ini. Emang bener ikut Tuhan itu nggak bakalan stres. Jadi menurut kalian itu mitos atau fakta? Ikut Tuhan nggak bakal stres, coy. Oke. Dan hari ini kita akan bahas lebih lanjut karena, stres itu kan berhubungan dengan kesehatan mental. Nah, ini yang seru karena beberapa dari kita juga sering dengar belakangan ini banyak banget kasus-kasus terkait kesehatan mental. Gue tadi juga baru baca-baca even dari Kemenkes sendiri tuh menerbitkan data. Even ini ternyata ya 20% populasi di Indonesia itu punya potensi masalah gangguan jiwa dan kesehatan mental. Menarik ya? Wow. Apakah 20% itu bukan orang Kristen semua? Karena orang Kristen tidak pernah stres? Nah, tapi kita langsung bahas aja nih kayaknya. So as simple as kita mulai dari kesehatan mental itu penting atau enggak sih? Mungkin siapa nih yang mau jawab dulu? Oh, ladies first, Mas. Kenapa? Ladies first. Empok first kali ya. Iya, empok first. Yang penting nggak tipes. Oke. Silakan Po. Boleh waktu dan depan. Kesehatan mental itu penting nggak sih? Kesehatan mental ya pasti penting lah. Kalau nggak, karena itu kan yang bakalan apa ya istilahnya kalau orang yang punya gangguan kesehatan mental itu akan juga sebenarnya merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan orang-orang di sekitarnya. Merugikannya tuh kadang-kadang kita kayak ngerasa kayak, aduh ini orang kayaknya kalau deket dia risih misalnya, atau kalau deket dia kayaknya
apa namanya, bawaannya kayak nggak enak kayak gitu ya. Dan Betul. menurut aku sih kalau kesehatan mental itu penting gitu sih. Karena kesehatan mental itu juga yang akan membawa kita ke pergaulan yang sehat, pemikiran yang sehat kayak gitu. Dan juga kesehatan mental itu juga bisa berpengaruh ke apa namanya, ke masa depan kita juga, kalau maksudnya ke Betul. pola pikir lah. Iya, penting lah ya. Penting lah ya. Penting. Penting banget. Seperti juga mengecat itu kan juga penting ya. I'm penting. Nah, itu Painting itu. penting ya. Salah ya. Ya ampun, jauh banget. Ya, mohon maaf mencoba. Bapak ID. Tapi gue juga setuju sih. Emang itu penting banget, dan ya kayak tadi yang data yang gue bilang itu ya berarti sekitar 1 dari 5 orang loh penduduk di Indonesia gitu. Nah pertanyaannya adalah mungkin itu kan data tadi yang gue ngomongin, tapi literally kalian sendiri ngerasa itu emang banyak gak sih zaman sekarang orang yang ngalamin gangguan kesehatan mental? Lai Torus gimana Lai? Coba mungkin lu punya teman-teman sekitar atau dari yang observasi lu sendiri, emang bener gak sih banyak orang yang ngalamin gangguan kesehatan mental? Tadi kayak pertanyaan pertama dulu kali ya, mitos atau fakta ya? Yes. Mitos. Mitos tuh permen ya nggak sih? Sponsor dong, tolong dong. Kalau belum bayar diplesetin ya bro. Tetap ya. Kalau udah bayar ngomongnya jelas. Oh iya benar. Nggak usah dibenerin. Mitos ya, itu mitos sih, soalnya lu jadi orang Kristen atau ikut Tuhan Yesus tuh lu nggak jadi kebal sama stres. Respon pertama alamiah kita pasti ada perasaan tertekan kan, ya kan? Betul. Cuman stres yang berkepanjangan itu dan kadang tidak terdeteksi dan kadang dibiarkan terus, dan kita romancing perasaan stres itu yang nanti ujung-ujungnya jadi depresi. Kalau depresi udah masuk ke masalah kesehatan mental gitu. Tapi kalau stres mah pasti nggak kebal lah, mitos menurut gue. Betul. Terus nggak kebal ya? Ya nggak kebal. Terus yang kedua, ngomong banyak apa enggak, masalahnya gue kagak tahu temen gue yang punya kesehatan mental lagi terganggu apa enggak gitu kan. Tapi kalau dari data yang tadi Mas EF bilang kan ada research-nya ya, bahkan kemarin itu sempat ada research juga, itu bilang 97% dari responden yang ditanya mereka sebenarnya merasa terganggu mentalnya karena kesepian. Karena mereka tidak berinteraksi sama banyak orang. Jadi kalau ditanya banyak apa enggak, gua nggak tahu. Yang gua kenal, tapi kalau surveinya sampai menyentuh angka 97%, nanti linknya kita kasih ya di deskripsi ya. Itu gede banget sampling segitu 97% tuh parah sih, gede banget. Dan sialnya itu orang yang kena gangguan mental dan depres itu mereka nggak punya tipikal wajah tertentu. Bahkan orang yang paling humoris kayak Robin Williams sekalipun akhirnya dia bunuh diri kan. Padahal dia suka bikin orang ketawa gitu. Iya, banyak banget orang yang di entertainment gitu kali ya, terutama ya artis yang even komedian ya, basically komedian. Tapi kalau samplingnya kemarin orang merasa kesepian tuh udah nggak hanya mencakup profesi tertentu sih sekarang, gara-gara pandemi kan. Jadi kayak kita aja sekarang ngobrolnya juga jarak jauh. Gue kesepian tahu, nggak pernah ketemu teman-teman gitu, karena cuma dari Zoom doang. Betul. Jadi banget itu yang bahayanya sih menurut gue ya. Ya, talking about pandemic juga actually data dari Kemenkes yang bilang juga ada tuh, based on 2020 aja ada kasus kenaikan masalah kesehatan mental, kira-kira kenaikannya 30% dibanding 2019. Itu yang tadi gue baca. So basically, yes, I think emang lumayan masif. Iya, tapi tadi kita belum dengerin dari si Akang Gagat. Kang Gagat sendiri menurut
Akang gimana? Ya mungkin boleh runut dikit dari belakangan. Yang awal ikut Tuhan tuh stres itu bisa nggak bakal stres. Ikut Tuhan nggak bakal stres itu mitos atau fakta. And then seberapa deket Kang Gagat dengan ya mungkin masalah-masalah ini di sekitarnya banyak nggak sih? Benar-benar ngerasain iya kayaknya emang banyak zaman sekarang atau gimana? Iya, makasih Mas. Kalau menurut gue sih, ya itu mitos banget, betul. Nggak setuju, itu tuh mitos banget. Yang namanya ikut Tuhan itu, kita itu masih manusia dalam daging. Masih bisa marah, masih bisa tersinggung, masih bisa moody, ya. Terus jadi itu mitos buat saya. Jadi nggak bisa stres itu bohong lah kalau buat saya. Malah bukan mitos lagi, bohong itu. Bohong terus, ya? Iya, kalau buat saya ya. Nah, terus apakah ada orang-orang di sekitar saya? Kalau menurut data sebegitu besar, ya berarti kurang lebih di antara 4 begini ada satu yang stres ini. Iya. Ayo Atau kita tebak, semua siapa sebenarnya. nih? Siapa ini yang Jangan-jangan yang jokernya nih? nonton dari ribuan penonton kita ini nonton sekarang juga. Mungkin Anda, ya. Anda kan yang kelima. Soalnya kan yang nonton cuma satu ya. Jadi Anda doang kenal ya. Kalau yang nonton satu kita stres, bro. Iya. Oh, kita kesehatan mental semua ya kalau iya. Berarti 4:5 dong malah. Tapi benar menarik loh itu. Kalau sampai hasil surveinya 97% itu mengalami gangguan. Kadang-kadang gua mikirnya ini ngambil survei di rumah sakit atau di rumah sakit jiwa gitu. Iya. Begitu banyaknya ya kan. Sama semua. Ya, tapi, yang survei juga mungkin juga lagi kena gitu. Iya. Iya, tapi percaya mungkin ya pasti lah, maksudnya di berbagai area dan di berbagai tempat, kalangan berapa umur gitu ya. Dan survei ini membuka mata kita bahwa ternyata banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang mengalami gangguan walaupun tingkatnya levelnya mungkin masih rendah. Yes. Gitu. Dan seperti tadi Laitorus bilang bahwa even orang yang hidupnya menggembirakan orang lain ternyata seperti kayak pepatah yang kita sering dengar, ayam mati di lumbung padi, gitu kan? Oh, ya bukan ini ya? Bukan. Bukan pantun. Jadi ya kalangan artis mungkin yang hidupnya men-entertain orang, tapi tuntutan kerjaan mereka tinggi sehingga ya depresi ya. Jadi ya betul banget bahwa kalau levelnya masih rendah dan bisa diselesaikan dengan segera, itu akan sangat baik sekali. Tapi kalau dibiarkan, di-entertain, karena kebanyakan dari kita saya rasa, kalau kita mengalami kesedihan, mengalami tekanan, somehow kita senang menarik diri malah tambah jauh. Terus dan kita entertain rasa sedih itu, rasa sakit itu sendirian. Sehingga bukannya tambah baik, malah tambah sakit. Gitu. Itu memang keunikan kalau kita lagi, kalau istilah saya lagi dapat serangan lah istilahnya ya. Gitu. Gitu Mas, menurut menurut gue. Waduh, matur suwun nih Kang Gagat. Gue boleh komen nggak nih? Komen dulu nih. Dong, Po. Boleh, ajar. Oke, tadi kan kita lagi ngobrolin tentang kalau ikut Tuhan stres apa enggak, maksudnya dari segi umum. Gue cuman kepikiran ya, kenapa ya kalau orang Kristen itu kenapa dibilangnya ikut Tuhan gak boleh stres kayak gitu, karena mesti percaya sama Tuhan. Tapi kebanyakan sebenarnya orang Kristen itu menurut gue mungkin banyak yang stres, karena orang Kristen itu kan kayak kalau ketemu sesama Kristen ditanya, gimana kabar lu? Oh shalom, haleluya, gue puji Tuhan, gue baik banget gitu ya. Gimana Tuhan memberkati gue, Tuhan sayang sama gue. Dan jadi kayak istilahnya kita itu kayak orang-orang Kristen itu udah terbiasa kayak dalam tanda kutip dituntut untuk hidupnya tuh kayak selalu diberkati Tuhan gitu. Supaya apa? Supaya tuh kayak image yang terbangun tentang dirinya itu adalah wow, dia deket ya sama Tuhan, wah dia punya hubungan yang baik ya sama Tuhan. Yes. Karena kenapa? Karena menurut gue di luar sana juga, ini khususnya untuk orang-orang Kristen, jadi kayak terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak judgement juga. Jadi ketika misalnya ada seorang Kristen yang cerita kayak, iya nih gue lagi ada masalah, gue entah terlilit hutang, entah apapun itu masalahnya, entar ada tuh judgement, oh mungkin dia lagi nggak bayar perpuluhan kali gitu, oh mungkin dia hubungan sama Tuhannya lagi nggak deket, oh dia mungkin jarang baca Bible, oh dia kayaknya urapannya udah nggak ada.
Jadi menurut gue orang Kristen itu somehow, mungkin ada beberapa orang Kristen ya, kalau mau jujur nih, honestly speaking to ourselves gitu. Jadi kayak kita jadi hidup jadi hidupnya dua muka atau dua dunia gitu. Jadi kita nggak mau ketahuan orang bahwa kita ini sebenarnya lagi ada masalah atau lagi stres, karena nggak mau sampai orang ngejudge kita lagi hubungannya jauh sama Tuhan. Menurut gue sih kayak gitu. Itu It's a yang good bikin kadang-kadang kayak stresnya jadi kayak, aduh ya stres lah ya hidup kayak gitu. Betul. Ya, kayak lu mesti kayak kita mesti tampil seolah-olah diberkati padahal kita lagi ada masalah. Karena banyak dari kita juga lupa bahwa di tengah-tengah permasalahan itu kan Tuhan nggak pernah ngejanjiin nggak bakalan ada masalah ya ikut dia ya, karena dunia ini is a fallen world. Intinya kalau ada masalah dia pun tetap menyertai. Nah cuman again sayangnya kalau kita share tentang masalah kita, share tentang stresnya kita, struggle-nya kita, ya itu dia terlalu banyak judgment. Anda salah ceritanya ke orang Kristen. Masalah Anda tidak selesai, bertambah parah. Cerita satu masalah. Makanya sharingnya ke teman-teman GBC aja. Waduh. Jadi GBC apaan ya? Nah, ya Pak. Mau tahu ikuti terus. Iya. Benar tuh, Pok. Jujur nih, Pok. Waktu ya gue dulu terima Tuhan ya. Hidup belum kenal Tuhan sama begitu terima Tuhan, seringkali malah berasa ikut Tuhan malah lebih stres. Aduh, mantap. Karena tuntutannya jadi banyak. Oh iya, kalau sebelum anak Tuhan, kalau lu hidupnya berantakan, maklum lah dunia. Gereja maklum lah. Tapi begitu lu terima Tuhan, jadi anak Tuhan, apalagi udah pelayanan, hati ente pade. Ya, itu begitu ente salah aja ya. Kepleset aja. Ya, ada dosa itu dibesar-besarkan. Kadang dulu gue berpikir, kayaknya Tuhan lebih mencintai gue waktu gue jadi orang berdosa daripada gue jadi anak Tuhan. Gitu. Kesannya begitu. Waktu jadi anak Tuhan tuntutannya banyak. Waktu belum jadi anak Tuhan, ya itu Tuhan sayang banget mencari saya, gitu kan? Kan domba yang hilang, gitu kan? Betul. Gitu tuh. Itu sering terjadi ya sebenarnya. Realitanya. Yeah. Nah makanya kita omongin di sini nih. Kalau di gereja kan nggak boleh. Iya, ya. di gereja nggak boleh. Kita sehat terus boleh. nih. Iya nggak sih? Ntar di band PGI. lagi di band PGI. Nah kan. Boleh iklan juga boleh. Kok diulang Kesehatan lagi mental. bercandaannya. Tapi nggak semua nonton episode yang itu, bro. Makanya nonton episode pertama. PGI sore ya. Cuman itu ada istilahnya tadi yang Pak Vivi bilang sama Kang Gaget bilang, itu namanya spiritual abuse. Itu bentuknya banyak sih, yang mereka lakukan untuk mengabuse orang-orang Kristen. Tapi itu kan sebenarnya spiritual abuse itu kan esensinya dari agama. Udah pasti abusive lah, lo disuruh melakukan hal yang lo tidak bisa, yang tidak akan mampu lo lakukan. Itu kan abusive. Misalkan lo harus 100% kudus gitu, dengan usaha lo sendiri kan, lupakan aja bre. Lupakan aja, itu kan agama itu kan abusive, menyuruh kita untuk menyesarakan rakyat, saya ulangi ya biar tidak diketahui, mengusahakan sesuatu yang sebenarnya sama Tuhan sudah dikasih jadi hadiah, gitu kan? Tapi kita disuruh berusaha terus, itu kan abusive. Yang abusive lagi sebenarnya yang dulu kalau gue sih merasa itu sangat mengganggu mental gue ya, ketidakkonsistenan dalam pengajaran. Jadi suatu saat minggu pertama dibilang Tuhan tuh sayang banget sama lo gitu. Terus minggu kedua Tuhan itu ngetuk pintu loh. Kalau lo nggak buka, ntar lo digoreng di perhatian yang abadi. Koki itu ya. Itu terlepas lo percaya neraka apa enggak, terlepas itu ya. Tapi ketidakkonsistenan dalam pengajaran tuh bikin alam bawah sadar kita itu jadi. Itu membentuk ya, benar. Jadi takut Pak. Jadi kita tidak secure, dan imagine ketika kita tidak secure, kita harus menjalani hidup kita hari-hari di dunia yang seperti yang sudah tidak insecure ini. Makin stres kita, makin depresif gitu. Iya. So mungkin ngomongin tentang, kalau tadi kesehatan mental as a general, kita ngomongin
di dunia ini banyak masalah, terutama kalau sekarang ini pandemi. But then kita narik sedikit nih, kalau gue lihat dari diskusinya ini, even di dalam gereja yang katanya holy, kudus, kita semua anak-anak Tuhan, baik-baik semua, tapi justru salah satu akar yang sering membuat kita stres itu malah tertekan. Itu malah ini ya, secara alam bawah sadar itu sudah dibentuk waktu kita di gereja ya. Iya, saya nggak ngomongin semua gereja. Kalau jemaat terbahan Indonesia pasti semuanya sehat-sehat. Nah, pasti. Tapi it's true ya. Jadi terjadi seringkali malah itu benar nggak sih kalau itu malah yang tadi kayak Laitorus bilang itu malah kayak mendistorsi identitas atau dari karakter dari Tuhan sendiri gitu ya, iya nggak sih? Iya. Jadi lu cara melihat Tuhan jadi bingung nih. Ini Tuhan yang mana ya? Tapi yang mau gue garis bawahin adalah semua orang Kristen dan gereja itu pasti ingin melakukan apa yang dianggap benar itu dengan ketulusan ya. Betul. Jadi aku nggak bilang mereka salah atau bagaimana, tapi yang aku mau bilang adalah it comes out from genuine motive kan. Dia kan pengen, pasti kan gembala-gembala itu kan pasti pengen jemaatnya bertumbuh, ketua-ketua departemen-departemen, entah misi, entah penginjilan, entah doa kan pasti pengen timnya tumbuh. Makanya mungkin dia ngasih beragam rules and regulations gitu kan. Tapi justru itu yang sebenarnya membuat, apalagi kayak gue dulu kan pelayanan pemuda ya, itu stressful banget Pak. Jadi emang beneran harus ini banget. Ikut arahan gitu ya. Takut mau ngomong nih. Oh iya. ini didengar loh, hati-hati loh. Disadap nih. Loh. Nah, di luar sana. Disadap terus disuruh shut up deh gue. Sadap jadi shut up ya. Iya. Tapi again, of course karena ya again di dalam gereja pun ya realitanya nggak ada yang sempurna, termasuk pengajar-pengajarnya. Sometimes ya kita kan manusia biasa gitu ya. Jadi sometimes itu yang menceritakan kejemaatnya jadi bisa jadi itu yang mendistorsi dan mungkin itu yang mereka tahu saat ini gitu. Revelationnya mungkin di situ gitu. Jadi bukan salahnya siapa-siapa sih, emang harus di-reveal aja tentang Tuhan yang baik gitu. Betul. Yeah, so balik lagi. Itu makanya itu gue setuju sama Laitorus, makanya kan ada firman Tuhan yang bilang umatku binasa karena nggak ada pewahyuan kayak gitu. Jadi menurut gue pewahyuan itu penting. Jadi kayak oke, kalau saat ini belum ada pewahyuan, tapi sebenarnya pewahyuan itu ya bisa, menurut gue pribadi ya, bisa kayak jebret gitu ya datang. Tapi pewahyuan itu biasanya lebih banyak muncul ketika kita banyak menganalisa, ketika kita banyak pertanyaan kayak gitu loh. Supaya kita benar-benar tahu siapa sih Tuhan itu sebenarnya, yang dibilang dia adalah nggak cuman king ya, nggak cuman raja, tapi dia itu Bapak kita. Dan dia itu adalah Bapak yang punya kasih yang unconditional gitu loh. Yes. Kasih yang kalau unconditional ya berarti kasihnya dia udah wow banget gitu loh. Lu boleh mention deh kasih seseorang yang ada di muka bumi ini yang paling oke, ya, yang paling gak ada cacat celak, misalnya kita sebut ada namanya siapa lah ya, whoever that is. Kalau kita bilang dia baik, terus begitu kita bilang Tuhan kok nggak konsisten, misalnya ya ada satu kasus tertentu, terus misalnya Tuhan bilang katanya dia anaknya, kenapa sekarang kok dia buang anaknya itu gitu, misalnya berarti orang yang terbaik kasihnya di dunia ini, dia itu aja yang pantas jadi Tuhan sebenarnya. Iya dong. Menarik. Ya misalnya gue tiba-tiba kayak kepikiran kayak Samson or Simpson. Kita sering kali kayak dengar cerita-cerita tokoh-tokoh Alkitab ya, Daud, Samson lah, Petrus lah, ya you mention it lah ya. Itu semuanya kebanyakan yang diceritakan yang perfect-perfectnya. Terus begitu kita dituntut, ayo jadi seperti Petrus, ayo jadi seperti Abraham, ayo jadi. Tapi kita mungkin bukan kita ya, siapapun itu mungkin lupa menyebutkan sisinya mereka yang errornya gitu. Betul. Kayak Abraham berbohong. Gue nggak usah sebut semua, misalnya Abraham berbohong ya. Dia bohongin ini bukan istri gue gitu loh. Sampai si Abimelek udah mau nidurin istrinya Abraham sendiri. Kan dia bohong 2 kali. Bisa dong kalau misalnya Tuhan itu misalnya kayak kasihnya seperti yang kita pernah dengar,
wah Abraham lu berdosa, lu bukan anak gue lagi. Bisa dong Tuhan seperti itu ngomongnya. Tapi kan ternyata kenyataannya enggak. Kalau kita benar-benar baca Alkitab, malahan si Abimelek yang ditegur, dan Abraham yang tetap diberkatin gitu loh. Jadi kayak kasihnya Tuhan itu konsisten banget. Nah, kalau kita benar-benar sebagai anak-anak Tuhan yang dibilang adalah kita percaya nih identitas kita anak Tuhan, ya kita harus tahu kasih Bapa yang benar-benar sayang sama kita dengan apapun keadaan kita gitu loh. Itu bisa benar-benar menurut gue yang gue alamin secara pribadi, itu mengurangin istilahnya level stres kita. Bukannya hilangin ya, mengurangin lama-lama kita semakin mengenal bahwa Bapa kita menerima kita apa adanya. Aduh, gue jatuh dalam dosa nih. Ini bukan license to sin ya everyone ya. Tapi tadi yang Mas EF bilang, kita tuh nggak kebal sama dosa. Kita tetap bisa jatuh dalam dosa. Bukannya kayak, gue sengaja, gue pengen jatuh dalam dosa. Kagak gitu juga kan. Jadi, apa istilahnya, aduh, gue jatuh dalam dosa, tapi gue nggak bisa sharing ke gereja, or whatever that is. But know that God as your father, itu still love you, still accept you. Lo kebayang nggak kalau kita udah berdosa, lagi jatuh dalam dosa, Tuhan buang kita. Terus apa harapan kita di dalam Tuhan? Udah nggak ada lagi. Nah itu lo baru stres. Tapi yang bikin kita hopeful adalah, aduh gue jatuh dalam dosa. Terus Tuhan bilang, gue Bapa lo, aku Bapanya kamu. Aku nggak buang kamu. Iya nak, kamu berdosa. Tapi yuk kita bangkit lagi. Yuk aku bantu kamu bangkit lagi. Itu yang terjadi sama Daud, sama Abraham, sama Samson. You guys mention it, Gideon, baca di Alkitab. Nah gitu, baca Alkitabnya yang benar kayak gitu. Asik, seru banget sih, Mbok. Ini getting deeper and deeper. So mungkin kita sekalian juga kita ngebahas tentang masalah kesehatan mental yang mungkin lu pada pernah alamin. Dan ya of course mungkin ada kaitannya dengan how you handle it, gimana kalian akhirnya ngadepin. Ya kayak tadi Mpok Vivi juga salah satunya ngasih tips tentang itu. Mungkin kalau Kang Gagat gimana Kang Gagat? Pernah punya nggak pengalaman terkait kesehatan mental ini? Banyak Mas. Oh iya banyak ya. Makanya saya tadi banget. Iya. Kadang ini ya, ini jujur nih, gue menilai diri gue itu cukup apa ya? Cukup tahu banyak lah tentang kekristenan gitu ya. Cukup kenal bapak gue begini, tapi yang namanya itu dia tadi begitu tambah seperti Laetorus juga bilang, tapi kita harus percaya bahwa apapun niatan dari gembala, dari pemimpin kita ya, pemimpin saya sebelumnya, itu tidak ada niatan buruk. Mereka genuine ingin membuat kita itu hidupnya apa ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih kudus, semakin menyenangkan Tuhan gitu istilahnya ya. Nah, tapi hasilnya membuat gue tambah stres, jujurnya begitu. Ya karena seperti Laetorus bilang tadi juga, nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri itu sulit. Kalau nggak bisa dibilang nggak mungkin, sulit sekali untuk mengubah itu, gitu. Tapi puji Tuhan tadi Mpok Pipi ngingetin kita bahwa betul banget di dalam Tuhan itu kita bisa, semua kita nih masih bisa stres, masih bisa jatuh, bahkan jatuh ke dalam dosa, ya. Tetapi kabar baiknya, Bapa kita itu nggak pernah ninggalin kita, ya. Kita mungkin sering ingat dengan ayat ini yang 1 Petrus 5 ayat 8 ya, yang sadarlah dan berjaga-jagalah, iblis seperti berjalan berkeliling siap mencari orang yang bisa dia terkam. Tapi kita lupa ayat sebelumnya bahwa Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Tapi itu mungkin banyak orang dari kita, anak-anak Tuhan khususnya, kita stres, kita tanggung sendiri. Kita pikir ini kesalahan yang kita buat, kita bertanggung jawab, kita harus tanggung ini sendiri. Kita bahkan nggak berani sharing sama orang yang terdekat sama kita, istri kita, orang tua kita gitu. Karena kembali lagi mungkin banyak dari kita secara di bawah sadar kita takut dihakimi. Lu gimana sih udah gede, on banget nggak mikir, misalnya kayak begitu. Ya, padahal Tuhan udah selalu bilang, serahkanlah segala kekhawatiran. Dia nggak bilang kekhawatiran yang gede, kekhawatiran yang kecil, semua kepada Dia. Alasannya apa? Karena Dia yang mengasihi kamu. Itu indah banget. Jadi firman Tuhan menyediakan jawabannya bahwa kita mungkin bisa stres, kita mungkin punya condemnation, kita dituduh, bahkan even kesalahan yang kita perbuat sendiri. Tetapi waktu kita serahkan sama Tuhan, Tuhan tuh dengan senang hati nerima. Saya rasa saya baru kenal satu pribadi yang bersedia menerima sampahnya kita kapanpun,
anytime seberapa banyak pun, ya Bapak kita. Ya, bersyukur sih di situ. Gitu Mas Ed, menurut gue. Wow, luar biasa ya. Biasa di luar nih pasti nih Kang Gaga. Iya. Mantap sih, gue setuju Masuk banget. angin dong di luar Masuk ngomong. angin. Ayo dong produk-produk anti masuk angin dong maksudnya. Iya, Minum cepet deh. angin dulu. Ya. Kalau Taurus Orang gimana pinter, Taurus? Minum lanjutin air. dong. Minum air angin. Lai, kau gimana Lai? Kau juga ada pengalaman nggak? Mungkin Ada sih, ada. gimana? Gangguan apa nih? Bukan pencernaan loh. Ya, beda. Gangguan keuangan. Gangguan keuangan. Tapi keuangan juga menyebabkan stres dan gitu. Iya, biasanya itu karena terlalu mereview masa lalu sama merehearse masa depan. Terlalu ya. Mereview masa lalu tuh boleh, tapi jangan terlalu. Maksud Lai ini overthinking gitu. Overthinking, Pak. Overthinking itu Setuju. salah satu pemicu lah yang bisa bikin kita jadi depresi karena kita memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu kejadian kan. Dan kalaupun sudah kejadian dipikirin terus bakal berubah nggak? Enggak. Jadi itu salah satu hal yang bahaya. Ini praktis-praktisnya aja ya overthinking. Terus yang kedua itu tadi perasaan malu dan perasaan bersalah. Justru siapa sih yang nggak pernah melakukan kesalahan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kan. Tapi memang gini loh. Iya, kita punya Tuhan yang selalu bisa menerima kita apa adanya. Tapi kan manusia itu juga gini. Tuhan itu juga mewakilkan dirinya di dalam wujud manusia juga kan. Yaitu sesama orang Kristen. Makanya kalau misalkan kita punya komunitas, kita bisa aman bilang, oh barusan aku kayak gini, ya itu komunitas yang sehat, gitu kan. Tapi kalau kamu punya komunitas, terus kamu merasa bersalah, tapi kamu malah pull back dari komunitas itu karena kamu merasa aku nggak nyaman sharing di sini nih, semua kegalauan dan kegelisahanku itu kagak sehat. Gitu kan. Kagak sehatnya bisa dirimu yang memang tidak sehat, padahal komunitas kamu sehat, kamu takut untuk terbuka, itu bagian dari overthinking tadi. Atau emang komunitasnya, jadi aku nggak mau menghakimi lah, kan bisa dari dua kan. Gitu. Betul. Atau kamu nggak harus komunitas lah, cari satu orang yang bisa di share gitu kan. Kemarin aku bisa kayak gini gitu. Dan perasaan bersalah ini menghantui gitu kan. Jadi harus ada teman yang bisa kita ajak ngomong biar tuh rilis. Wow, menarik. Gitu. Terus ketiga mungkin yang paling bahaya ya, ketika ini jadi pattern overthinking dan perasaan bersalah itu jadi pattern, lama-lama kita nggak tahu loh kalau kita stres. Dan itu jadi sebuah kewajaran. Sebuah kewajaran yang dalam jangka panjang akhirnya kamu di satu titik di mana tiba-tiba tuh mood itu bisa ngedrop aja gitu. Padahal kalau dibilang count your blessings itu we count our blessings. Banyak sebenarnya. Banyak, tapi entah kenapa itu kayak di luar kendali, tiba-tiba ngedrop aja jadi kayak mikir gue hidup buat apa sih? Nah, itu tuh. Itu kalau udah sempat munculnya gitu tuh aku pernah ngalamin. Apain sih aku hidup gitu kan, kayak itu nggak ada purpose-nya lagi nih dalam hidup nih gitu kan. Belajar, lulus, menikah, beranak, terus mau ngapain? If you don't have purpose kan. Wow. Gitu kan. Nah, finding purpose ini jadi penting juga gitu kan, sehingga kita bisa bangun pagi tuh tahu nih purpose gue mau ngapain. Gitu, Pak. Luar biasa sekali lah. Mungkin daripada overthinking, nih gue nyambungin dari kata-kata Kang Gagat nih. Mendingan kita oper khawatir thinking. Iya. Jadi oper thinking kita yang khawatir ke Tuhan kali ya. Tapi itu seru sih tadi. Lai Taurus juga sempat bilang ya ngomongin di cari komunitas, and then ketemu orang untuk sharing. Tadi Kang Gagat juga sempat sharing. Kalau menurut kalian kalau pergi ke psikolog atau psikiater, what do you think? Atau konsultan? Mungkin dari Pop AP dulu deh. Menurut lu gimana sih? Itu juga salah satu yang helpful
atau jangan karena mendingan ke komunitas positif Kristen saja misalkan, atau gimana menurut lo, Mpok? Kalau gue pernah sih sebenarnya gue ada boleh, Pok, bukan cerita. gue tapi ada pengalaman melihat seorang ya di surrounding gue. Dia akhirnya ke psikolog dan gue melihat itu tidak memperbaiki masalahnya dia. Malah gue jadi kayak ngelihat kok jadi gini gitu. tapi jadi gue ngelihat terus gue tanya Tuhan kan ya kenapa gitu. Dia kan berusaha mencari solusinya untuk dia bisa menjadi seseorang yang lebih baik karena dia menyadari bahwa something wrong dalam dirinya dia gitu, yang membuat mental dan pikiran dia nggak sehat gitu. Jadi dia datang ke psikolog. Nah tapi intinya yang gue dapet dari Tuhan itu ya ini yang gue percaya ya. Kita mesti balik lagi, nggak apa-apa sharing ke orang yang kita percaya, nggak apa-apa. Cuman itu menurut gue sharing ke orang yang kita pikir kita percaya itu bener-bener tetap namanya gambling. Karena we never know orang itu lagi stabil or not stabil atau emang selalu stabil. Kalau dia lagi nggak stabil, wah deg-degan juga. Aduh, kenapa gue sharing sama dia? Aduh, gue menyesal gitu kan. Gue takut nanti jeroan gue keluar semua kayak gitu yang gue udah sharingin ke dia gitu ya. Tapi one thing yang gue belajar, kita mesti tahu siapa pribadi Tuhan. Itu kedengerannya klise, tapi ini yang gue alamin secara pribadi gini. Jadi kayak Tuhan, gue lagi ada masalah gitu. Jadi gue pengen banget bisa sharing atau bener-bener ngeluarin apa yang ada di hati gue, apa yang jadi struggle-nya gue ke orang yang tepat kayak gitu, atau ke gimana. And then like berdoa, bener-bener berdoa minta sama Tuhan. Dan gue percaya banget Tuhan bakalan ngelit kita. Kan kita anak-anak Tuhan. We're talking about konteksnya kita anak-anak Tuhan ya. Oke. Kalau kita ngomongin tentang hidup di dalam gue agak sini sedikit, hidup di dalam hidup dengan supranatural secara natural. Ini bukan another topik ya, tapi kan kita mau ngomongin bahwa kita anak Tuhan ya seperti itu, hidupnya supranatural dengan cara yang natural. Salah satunya adalah kalau kita lagi stres, kalau kita ada masalah, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ya kita berdoa sama Tuhan, bilang, Tuhan, aku pengen banget selesai dari masalah ini, keluar dari masalah ini, dapat solusi dari masalah ini. Aku serahin, tadi yang Mas Ef bilang, aku serahin semua kekhawatiran aku ke Tuhan, tapi Tuhan, please, you gotta show me the way, gimana caranya supaya aku bisa overcome masalah ini bareng sama Tuhan. And you know what? Challenge God that, itu challenge Tuhan aja kayak gitu ya. Gue percaya Tuhan pasti bukain caranya ke kita. Makanya ada firman Tuhan yang bilang apa yang tidak pernah dipikirkan, didengar, dan timbul di hati manusia itu yang Tuhan kasih buat orang-orang yang mengasihi dia atau orang-orang yang benar-benar percaya sama dia gitu, bahwa dia akan membuka jalan buat kita gitu. Gue nggak akan terlalu spesifik, gue pernah mengalami ini. Jadi gue percaya banget kalau kita benar-benar struggle, nggak apa-apa kalau you guys mau langsung sharing ke konselor kalian, ke komunitas kalian, ke siapapun gitu yang kalian pengen sharing, it's okay. Tapi before that, gue sangat-sangat suggest untuk benar-benar doa minta pimpinan Tuhan supaya apa yang kita curhatin, apa yang kita keluarin, unek-unek yang kita keluarin itu kita keluarin ke orang yang benar-benar tepat, yang benar-benar Tuhan pimpin. Itu sih. Mantap. Itu nggak klise, itu kedengarannya klise, tapi gue ngomong ini karena gue ngalamin banget. Itu sih. Wow. Laetorus, ada yang mau ditambahin Laetorus? Kalau lu sendiri, mungkin dari sisi ya, mungkin lu juga punya solusi-solusi waktu lu ngalamin ini gitu. Solusi pertama, deteksi dini itu lebih penting daripada mengobati ya. Jadi, I mean this is serious issue lah. Even barusan ini beberapa bulan lalu, salah satu pendeta yang gue suka banget, dan dia salah satu tanda dari pelayanannya adalah joy. His ministry full with joy, man. Tapi anaknya mengambil nyawanya sendiri. Barusan. So meaning, dan aku sempat ngecek kan, ngelihat gitu ya, bahwa pendeta ini sudah sempat ngajak ngobrol anaknya dan lain-lain. Artinya tandanya itu sudah dideteksi, tapi memang tidak
ter tersolve dengan komprehensif lah gitu. Dan kalau dengar dari ceritanya dia, memang keputusan yang diambil oleh anaknya itu sangat impulsif, artinya on that split second udah gue nggak mau hidup, gone gitu. Jadi deteksi dini itu penting. Nah, kalau mau deteksi dini, ini kita bisa cek lah. Ya, kita percaya Tuhan, tapi kita dikasih juga anugerah yang namanya akal, sehingga kita bisa tahu. Misalkan nih, googling aja, ciri-ciri kesehatan mental terganggu, ntar keluar kan, kayak merasa sedih berkepanjangan, kadang tanpa sebab yang jelas. Jadi kalau kita udah mulai kayak gitu tuh, kita bisa alert gitu. Mati rasa tuh tidak peduli dengan lingkungan sekitar, merasa lelah yang signifikan, tidak berenergi, jadi mau ngapa-ngapain kayak nggak ada energinya, sering marah, merasa putus asa dan tak berdaya, sering merasa bingung. Nah, ini kan beberapa hal yang kita bisa pelajarin kan. Dan kesehatan gini, orang itu care sama fisiknya, tapi begitu urusan mental mereka tuh tidak mengisi dirinya dengan pengetahuan gitu kan. Sama juga mental kita juga harus diisi dengan pengetahuan, sehingga kita tahu nih mental gue lagi terganggu, itu satu. Jadi deteksi dini itu lebih penting daripada mengobati. Dua, seeking professional help itu penting, karena ada beberapa hal yang ternyata bukan cuma masalah stres aja, tapi ada ketidakseimbangan chemical di otak. Nah, kalau itu kan fisiologi ya. Fisiologi ya, jadi bukan karena kita trauma atau kita lagi stres, tapi karena emang ada yang salah aja nih di otak kita nih, sehingga kita sedih berkepanjangan. Jadi karena kan feel good hormone kan banyak, ada dopamin, ada serotonin, ada apa lagi itu. Itulah ya, pokoknya amin itulah, itu kan yang bikin kita senang kan, yang bikin kita nggak happy. Kalau kita nge-gym, kita ntar keluar itulah hormon apa. Kita habis menyelesaikan sesuatu, kita jadi happy, itu keluar hormon apa. Tapi kadang-kadang hormon-hormon itu nggak seimbang. Entah gara-gara kita gaya hidupnya salah, atau karena kecelakaan juga bisa, men. Habis olahraga ketabrak gitu kan. Itu tuh penting menurutku. Ketiga ya, begitu kamu punya keinginan untuk pull back dari orang, itu harus dilawan. Jadi yang memang harus tetap di komunitas, sehingga nggak sendirian. Justru pas sendirian tuh kadang-kadang ada impuls-impuls yang datang, dan disegerakan impulsif itu kan, ya udah gone gitu kan. Itu yang bahaya. Kelima, keberapa ya? Banyak banget ya. 8 berita Allah nih gue lama-lama. 18 ya. Gue bikin agama sendiri nih habis ini. Agama anti stres. Kelima itu it's okay man, kalau kita mau belajar teknik-teknik untuk meredakan stres. Ada banyak. Ada pernafasan, breathwork. Tarik nafas 4 kali, tahan di atas 4 kali, buang 4 kali, tahan buangnya di atas di bawah, bro. Dikentut. Oh iya. Kentut. Jadi tarik di bawah, bro. Tahan kan 4 kali, terus pret. Ya, oke. Gitu, bro. Tuh, lu cari-cari banyak kok. Banyak sih, actually. Benar. Terus kayak meditasi ayat-ayat di Alkitab juga banyak source-nya. Terus yang terakhir tuh kalau nggak salah tapping, tuh pernah tau nggak tapping? Jadi titik-titik apa gitu, kalau di tapping itu kita jadi bisa nggak terlalu. Aku taunya gitar sih tapping. Itu tapping, jadi kayak dia bikin rest. Kan kita kan stres itu kan fight or flight mode ya. Hadapin sesuatu, ini insting primitif kita antara kita melawan atau kita pergi gitu ya. Nah, itu ada beberapa lah. Gitu. Kalau dia masuk yang rohaninya, kalau kalian bisa bahasa roh ya bahasa roh gitu kan. Haleluya, rabando ya rabasikaraba. Kalau bahasa kalbu, bahasa sanubari. Terus
ya berdoa, ya semuanya lah dipakai lah. Karena it's a serious matter. Beneran serius karena angka tadi barusan gue browsing Mas Ep, ternyata salah, bukan 97%. 98% dari responden itu mengalami kesepian. Dan kesepian itu salah satu key driver orang depres. 98%, Bre. No wonder sih pas pandemik juga banyak yang ngalamin itu nggak sih? Kayak semakin menurut gue terisolasi itu juga banyak orang yang ngerasa ya they cannot go anywhere gitu. Jadi isolated dan ya mungkin itu juga menambah itu ya rasa kesepian and all the stuff itu ya. Ya paling itu aja sih. Wow. Berapa poin tadi lah? Wow. Nggak sampai 10 ya. Kalau 10 gua taruh jadi 10 perintah Allah batu. tuh langsung. Kalimat 10 perintah Taurus ya. tapi berarti dari tadi kita ngobrol-ngobrol ini gue kok jadi makin yakin Stress, bahwa ikut Tuhan itu saya stres sih. Ternyata ikut Tuhan itu nggak bakal stres, itu mitos ya kayaknya ya. Jadi kenapa ikut Tuhan itu kok menjadi orang Kristen ternyata bisa juga kena gangguan mental. Mungkin Kang Gagat bisa ngasih pencerahan mungkin. Jadi ternyata memang orang Kristen juga banyak yang kena ya. Ternyata setelah saya lihat kita semua bermasalah di sini ternyata ya. Saya tidak sendiri ternyata ya. Saya tidak sendiri. Aku tidak sendirian, Bro. Iya. Ya, menarik tadi Laetorus juga bilang ya. Salah satu ciri-ciri awalnya itu kita menarik diri. Dan memang dari Alkitab, dari firman Tuhan kita sering dapat contohnya. Kayak orang gila yang kerasukan itu di Geraza, yang menyendiri di kuburan, dia hampir bertelanjang. Orang-orang yang menarik diri dari perkumpulan lah ya, mulai menarik diri itu adalah sasaran empuk dari si jahat untuk diserang. Dan betul banget, kalau kita bisa mendeteksi lebih awal, preventif jauh lebih baik daripada kuratif, ya. Dan kalau sampai kita di tahap yang kita rasa, kita tahu, kita butuh bantuan, kalau kita mesti pergi ke ahlinya, katakanlah psikolog atau psikiater, kalau dari saya pribadi nggak masalah. Karena saya punya prinsip, sama seperti topik kita yang sebelumnya, tentang kesehatan. Saya percaya bahwa dokter, para ahli-ahli itu bekerja di bidang yang sama dengan Tuhan saya, dengan Tuhan Yesus, Tuhan kita ya. Sama-sama menyembuhkan orang. Tujuannya menyembuhkan orang, memulihkan orang, gitu. Menyehatkan orang. Jadi kalau memang butuh bantuan di situ, saya pribadi nggak ada masalah. Tapi kembali ke topik ini bahwa kita anak Tuhan, bisa nggak sih stres atau apakah itu mitos? Ya itu mitos ya. Dan dari percakapan kita tadi kita mulai dibukakan bahwa tanda-tanda awalnya seperti apa dan apa yang sebaiknya kita lakukan. Ya betul banget. Kita sepakat semua bahwa kita perlu orang-orang yang positif, orang-orang yang support kita. Kita perlu punya pergaulan yang sehat. Dan saya rasa ini bukan soal agamawi ya. Saya rasa orang-orang yang punya same belief, bukan berarti orang Kristen doang ya. Karena bahkan di dalam anak-anak Tuhan sendiri punya kepercayaan yang berbeda-beda. Tapi kalau kita punya lingkungan komunitas yang sehat, percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menyediakan jalan keluar, Tuhan yang tidak menghukum kita, Tuhan yang ingin menyelamatkan kita setiap hari dari berbagai hal, bukan hanya dalam kesehatan, dalam hal keuangan, dalam hal hubungan, apapun itu. Karena yang saya percaya Tuhan kita sudah menanggung semuanya itu. Gitu. Jadi perlu banget komunitas orang-orang yang mendukung kita, betul ya. Jadi orang-orang yang kita bisa terbuka, bisa curhat tanpa kita merasa dihakimi, gitu. Itu penting banget sih menurut saya. Gitu, Mas Epet. Wow, cakep pisan Kang. Aku mau tambahin dari Kang Gagat. Gue setuju banget sama pendapatnya Kang Gagat. Tapi biasanya aku juga perhatiin kalau orang yang lagi sakit terutama kayak stres ya. Kadang-kadang karena saking stresnya dia juga nggak bisa ngedetect kalau dia tuh sudah sejauh itu sakit mentalnya gitu ya. Jadi mungkin dari sisi kita untuk teman-teman yang ngedengerin siaran ini gitu ya, marilah gue sih cuma mau encourage
gitu ya. Kita kan seneng ya kalau kita diterima orang, Yes. kalau kita nge-WA orang gitu ya, terus WA teman kita terus dijawab gitu. Karena mungkin kita kalau lagi stres, gue pengen WA si ini, gue pengen WA si itu, which is yang menurut kita WA si itu karena kita percaya si itu, dia itu adalah komunitas atau teman yang baik buat kita. Cuman sayangnya di zaman sekarang ini dengan grup WA yang banyak, dengan kesibukan orang-orang, kadang-kadang kita sendiri mau nge-WA, termasuk gue nih mau nge-WA, misalnya gue mau pengen nge-WA si A gitu ya, terus gue kepikiran, nanti gue ngeganggu dia, gimana ya, belum tentu juga dibales sama dia, kayaknya dia lagi sibuk. Jadi kayak akhirnya kita memendam stresnya kita itu kayak jadi kekumpul sendiri. Gak apa-apa tadi pergi ke psikolog, NDLL gitu, ke ahli-ahli yang bisa mengobati stresnya kita. Tapi kalau kita mau jujur, sejujur-jujurnya, kita butuh teman nggak sih? Kita sangat butuh teman sebenarnya. Gitu. Terlepas dari kita butuh pendeta kita, butuh komunitas, butuh psikolog kayak gitu. Kita butuh teman. Jadi menurut gue, ayolah kita jadi teman yang baik buat teman kita yang lagi stres kayak gitu. Wow. Jadi nggak cuman kayak, aduh aku lagi stres, aku mau cari psikolog. Kenapa? Kita juga itu oke, itu good. Tapi juga berbalik ke kita, yuk kita merilis stresnya teman-teman kita yuk dengan just be there for our friend gitu loh. Mungkin kita nggak bisa datang ke rumahnya. Oh come on, sekarang udah ada Zoom, Yes. udah ada video call, udah ada WA gitu loh. Apa maksudnya paling berapa lama sih kita nge-WA dia? Kalau stres-stresnya dia oke lah kita katakan 1 jam 2 jam. Tapi it's worth it man. You save your friend's life. Wow. Mungkin saat itu temen lu udah kepengen mau bunuh diri. We never know loh. Mungkin temen lu saat itu atau saudara kita sendiri udah saking depresinya udah hampir gila. Mungkin belum sampai mati ya. Mungkin dia udah mau hampir gila misalnya kayak gitu. We never know. Tapi kita bisa menyelamatkan jiwa atau kesehatan mental dari teman kita, dari saudara kita, dari orang sekitar kita yang mungkin kita juga baru kenal misalnya kayak gitu ya. Just be there for that person. Gitu. Kita orang-orang Kristen selalu bilang, aduh aku pengen deh berguna dalam kerajaan Allah. Ya udah gitu, yang simple aja deh. Kita jadi teman yang baik aja buat sekitar kita yang lagi membutuhkan kita gitu loh. Jadi kayak, karena kadang-kadang aku kepikiran ya, misalnya nih kalau kita dapat WA, pernah nggak sih kita kepikir kayak, aduh dia lagi gitu. But we never know, siapa tahu dia lagi sangat membutuhkan kita kayak gitu. Itu sih gue yang mau encourage teman-teman kita semua, kita bisa jadi teman yang baik buat teman-teman kita yang lagi stres gitu loh. Untuk dia tidak melakukan atau berpikir stupid tentang diri dia, intinya gitu. Oh, that's very good. Mantap. Laitoris mau nambahin juga mungkin? Mungkin ini nambah mulu. Ya, nambah terus sampai besok nih. Apa lagi ditambahin? Ada nggak? Mungkin mungkin lu punya tips singkat aja sih, tips atau yang kayak tadi dari Paul Vivis itu bagus banget sih. Itu kayak tanggung jawab sosial as a jemaat rebahan Indonesia gitu ya, yang emang mau menyebarkan kasih Kristus gitu. Kalau lain mungkin ada, ya mungkin last words aja sih, apa yang come to your mind. Last words ya, ngeri banget nih. Habis ini udah enggak di gue. Di sini udah die. Tergitil. Last words ya. Harus yang keren nih last word nih. Gue mikir. Oke, kalau gitu kita ke Kang Genggat. Gue pikir punya gue udah terakhir tadi. Belum. Last words-nya gini aja deh. Last words-nya adalah orang kalau dia udah datang ke lo dan dia terbuka, please be gentle and don't be judgmental ya. Wow. Udah gitu aja sih. Karena respon kita itu bisa menentukan dia mau melanjutkan hidup atau dia mau mengakhiri. Oh, that's good. Yang itu encapsulate dari Pak Vivi sama Kang Genggat tadi mengenai teman dan lain-lain. Asik sih. Asik sih. So gue bisa simpulin lebih kurang bahwa sehabis makan kita pasti kenyang gitu. Ya, tadi kita ngomongin itu. Enggak ya. Tapi basically ini seru banget sih obrolan, dan menurut gue ini topik yang bisa fun dan juga deep banget, karena emang actually kalau
kalian semua sadar yang di rumah dimanapun kalian berada, emang sekitar kita itu nggak sedang baik-baik saja kok. Kita semua itu rapuh sebenarnya, termasuk gua, termasuk di sini Laitorus, Kang Gagat, Mpo Vivi. Kita semua termasuk mungkin pemimpin agama yang terkesan holy atau siapapun itu, kita semua nggak luput dari itu. So menurut gua adalah baik kita tahu mungkin banyak orang yang di luar sana. Kalau lu baik-baik aja, that's good, that's fine. Tapi kalau di luar sana tuh banyak orang yang mungkin kesepian, yang lagi depres, lagi stres, terlepas dari berbagai masalah karena pandemi ataupun enggak. So I think itu ajakan yang baik untuk kita sebagai makhluk sosial dan tentunya kita sebagai anak-anak Kristus, kita bisa share love dalam hal yang sekecil itu, exactly itu kayak yang tadi dibilang Po Vivi, kayak cuman ngechat doang. Itu it's a small act of love gitu ya. Ya, dan kayak Laitorus tambahin juga, ya apapun itu mungkin lu baru menyelamatkan satu orang yang lagi baru mau bunuh diri gitu. That's why, dan juga kayak basically ya Kang Gagat juga tadi bilang, intinya kita semua kembali lagi ya berserah kepada Tuhan juga, dan juga percaya bahwa ada orang-orang di luar sana termasuk juga dokter ataupun konsultan yang siap membantu kita. So it's okay to not be okay gitu ya. Jadi it's okay, lu nggak perlu sok-sok kuat. Iya. Jangan karena Setuju. di gereja di depan lu harus terlihat holy terus, enggak. Datang serapuh apapun. Tuhan juga seneng kalau lu datang serapuh apapun. Intinya bahwa itu membuktikan bahwa lu emang butuh dia. Lu nggak bisa hidup sendiri gitu. So ya gue kembaliin lagi ke kalian deh tentang topik ini, balik lagi. Ikut Tuhan itu nggak bakal stres, mitos atau fakta menurut kalian? Kita nggak bisa menunjukkan jawabannya secara gamblang, tapi ini yang kita percaya dan ini yang opini dari kita sendiri punya pemikiran berbeda. Apapun pendapat kalian bolehlah ditulis di komen bawah, biar komennya nggak kosong gitu kan, diisi lah. tapi apapun pendapat kalian, it's okay. Semua orang punya pendapatnya masing-masing. Yang pasti kita punya pemahaman masing-masing, dan yang paling penting dan patut diingat adalah kita tetap satu tubuh di dalam Kristus. Itu aja sih. So sampai jumpa di episode Church Uncensored lainnya. Yeah. Thank you semuanya. Bye bye. Thank you guys. God Bye. bless. Bye. God bless.